adik-adik. Halo Kak Linda. Hai Kak. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dengan adik-adik. Kita sapa adik-adik dulu ya Kak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pendamping. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Aku sehat, aku kuat. Biar adik-adik tambah semangat, kita nyanyi dulu yuk. Ayo, kita bangkit berdiri. Adik-adik ya, adik-adik tahu apa itu hari Paskah? Betul sekali. Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, tema pertemuan kita kali ini adalah berbahagialah Yesus telah bangkit. Kakak Eka percaya Tuhan Yesus telah bangkit? Kakak Eka percaya dong kalau Tuhan Yesus bangkit. Kakak Linda percaya tidak kalau Tuhan Yesus bangkit? Percaya Kakak Eka. Adik-adik di rumah juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Sebelum memulai pendampingan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Nyoman. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita siap berdoa. Dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengorbankan diri bagi penebusan dosa-dosa kami. Bantulah kami agar selalu ingat akan pengorbanan-Mu dan mampu mempraktekkan ajaran-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Sekarang kita akan membaca kitab suci. Alkitabnya sudah siap ya? Ayo adik-adik, kita buka Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Kakak kita ulang ya. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Sebelum itu, kita nyanyi dulu ya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama dengan Kakak Naya. Kita akan membaca kitab suci. Bacaannya diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi kita sudah membaca kitab suci bersama Kakak Naya. Sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan Paskah dari pastor paroki kita, Pastor Stefanus Chandra. Yuk adik-adik kita saksikan. Shalom adik-adik, selamat Paskah untuk kita semua. Pastor mau cerita kepada adik-adik mengenai ada satu tokoh sangat baik. Dalam kitab suci, tokoh ini orang ini selalu mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Namanya Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini orang yang juga tadi teman-teman dengarkan dalam bacaan Injil. Waktu Yesus disalib, itu Maria Magdalena ada di kaki salib. Sama-sama dengan Maria ibu Yesus, sama-sama dengan Maria istri Klopas, sama-sama dengan murid yang dikasihi Yesus, namanya Yohanes. Nah, Maria tidak sampai di situ. Waktu Yesus akhirnya wafat, Maria membawa Yesus bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea ke makam. Setelah itu, Yesus kan udah dimakamkan. Lalu Maria Magdalena mengajak Maria yang lain, Salome, dan satu temannya yang lain, itu Maria ibu Yakobus, untuk pergi ke makam Yesus. Ini tanda Maria Magdalena itu sungguh-sungguh menyayangi Yesus. Waktu Yesus masih hidup, Maria mengikuti Yesus. Waktu Yesus disalibkan, Maria juga setia menunggu Yesus. Waktu Yesus dimakamkan, Maria pergi ke sana juga membawa jenazah Yesus. Waktu Yesus sudah dimakam, Maria datang mengunjungi Yesus. Akhirnya apa teman-teman? Tadi dalam bacaan Injil kita dengarkan, Maria itu waktu pagi-pagi hari itu sama dengan hari Minggu, pergi ke makam Yesus. Apa yang terjadi? Wow, batu makam itu yang gede banget, besar sekali, sudah terguling. Padahal mereka cuma perempuan-perempuan lemah yang gak mungkin menggulingkan batu. Dan lebih kaget lagi, waktu mereka masuk ke makam Yesus, ada malaikat. Nah, Maria dan dua temannya itu gemetar, takut ketemu malaikat. Kenapa? Nah, orang-orang Yahudi, teman-teman, itu percaya kalau ketemu malaikat, nah itu dekat-dekat mati. Karena biasanya yang ditemui malaikat itu orang yang mau wafat, mau meninggal. Jadi Maria ketakutan. Itu. Harapannya mau berjumpa dengan Yesus, mau melihat jenazah Yesus, ternyata nggak ada. Mereka udah senang. Batu penutup makam sudah digulingkan. Tapi kaget. Lah, yang ada itu ternyata malaikat. Dan lebih kaget lagi, nggak ada Yesus di sana.
Tapi hebatnya teman-teman, karena Maria itu setia, akhirnya apa? Malaikat itu menyampaikan kepada Maria kabar sukacita. Apa? Yesus bangkit. Dan Maria punya tugas. Maria harus memberitahu para murid yang lain bahwa Yesus menunggu mereka di Galilea. Nah, pesannya apa untuk teman-teman? Kalau teman-teman sungguh mencintai Yesus, jadilah Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak memperhitungkan apa-apa, selalu mencoba mendekati Yesus. Kalau teman-teman mencintai Yesus, teman-teman harus selalu datang kepada Yesus. Yang kedua, seperti Maria, mengajak teman-teman yang lain. Dan yang ketiga, mau dong berbagi dengan teman-teman yang lain. Teman-teman, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan pesan Paskah dari pastor paroki kita. Sekarang kita membuat apa lagi Kakak Linda? Kita akan membuat kreativitas. Nah, kreativitasnya itu adalah menghias telur Paskah. Caranya gimana Kakak Linda? Adik-adik, telur Paskah ini akan kita hiasi. Boleh ditulis, boleh diwarnai, atau sesuai dengan ide adik-adik semua. Hasil contohnya seperti ini. Seperti ini. Adik-adik, telur yang adik-adik telah hiasi, adik-adik kirim gambarnya ya ke grup sekami Clemens Mandonga. Dan akan kakak-kakak nilai yang mana yang paling bagus. Adik-adik, tadi kita sudah berjanji bersama mendengarkan firman Tuhan, Mendengarkan pesan dari pastor paroki, dan membuat kreativitas. tidak terasa kita akan berpisah bersama adik-adik di rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh Arwen dan Chelsea. Ayo adik-adik kita ambil sikap berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah melihat kuburmu yang kosong. Bantulah kami agar kami dapat melihat dan percaya bahwa Engkau telah bangkit seperti yang Engkau telah janjikan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun atas teman-temanku terkasih, atas keluarga teman-temanku, bapak dan ibu, saudara-saudara dari teman-temanku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Nah, sebelum kita mengakhiri pendampingan kita hari ini, Kita nyanyi lagi. ayo adik-adik, ayo kita berdiri lagi.
Kami, kakak pendamping dari Paroki Santo Clemens, mengucapkan Selamat Paskah! Berbahagialah, Yesus telah bangkit. Semoga adik-adik semua tetap sehat dan semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati